Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du yang dihormati Ibu Kepala Kemenang Kabupaten Tuban, Bu Koso, yang kami hormati juga Pak Kasubdimas merangkap PLT Penyelenggara Zakat Wakaf, yang kami hormati Bapak jabatan aslinya apa Pak? Kasih Pais merangkap PLH Kasubdimas, merangkap lagi PLT PD Polri. Yang kami hormati Kepala Satker baik dari NA, MAN, ATS, dan MIN, dari seluruh Kepala KUA, seluruh lagi pengawas, dan CFU yang hadir pada hari ini. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf hari ini ada kegiatan yang informasinya mendadak. Di kemarin sore kami merasa jam siangnya ada peluang dan agak kosong, saya pergunakan untuk kegiatan ini. Setelah tadi rapat beberapa kali sampai siang mulai pagi setelah berapa. Saya bersyukur sekali bisa hari ini ketemu di tempat ini, dan ini adalah pembinaan yang pertama kali. Karena selama PLT saya belum pernah sempat kemana-mana. Baru saat ini setelah beberapa tamu hadir terkait dengan sebelum hajian kemarin kami mendampingi Gusmen, kemudian ada tamu Komisi 8 nyambung lagi dengan Pak Wamen, nyambung lagi dengan Sekjen, nyambung lagi dengan Irjen. Jadi pas ada direktur dan sebagainya, baru sekarang ini saya merasakan ada waktu satu hari, dan besok saya harus ke Jakarta, ada rapat di pusat dengan seluruh kakak se-Indonesia terkait dengan rapat koordinasi tentang CASR, penerimaan pegawai di Kementerian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya tidak berniat pembinaan seperti ini. Saya tanya dulu, ini punya kegiatan rapat rutin dengan rapat dinas, dengan pejabat, dengan KUA, dengan Satker, dengan pengawas, atau Pak? Nah, ya sudah, saya tak gabung aja di situ. Harapan kami rapat itu tidak pembinaan seperti ini. Saya duduk dengarkan, ada masukan apa. Sebagaimana tadi saya rapat dengan pimpinan juga saya rubah. Pak Kabak, saya ingin rapat tapi tidak saya ngasih pengarahan, kemudian saya keluar duluan, atau saya pengarahan hanya mendengarkan, waktu habis terus tidak ada intinya. Tapi dibalik aja. Saya ingin mendengarkan para kabin melaporkan apa yang sudah dilakukan, sejauh mana evaluasi yang sudah dilakukan. Tapi ini karena sudah terlanjur, yang jelas tadi sudah luar biasa. Saya perhatikan mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya sama tadi Mas Kemenang. Saya lihat ibu-ibu nikmati sambil begini-begini, kakinya tertampakkan tadi, sudah ini berarti sudah luar biasa, yang mencintai Kemenang luar biasa. Sempat tadi sempat jadi tanda tanya bagi saya. Doa yang akan disampaikan Pak Kiai Badrus, kok senyum-senyum kenapa gitu? Saya ini adalah spesialis tukang doa di Kanwil. Jadi mungkin Gus Ben itu juga mengenal saya karena sering baca doa. Jadi kami ini perkenalan sedikit ya, mungkin ada yang tanya ini siapa sih sebenarnya? Ya, saya ini jabatan aslinya di
Islam dan pemberdayaan zakat. Biasanya yang saya urusi ini anak-anak yatim, sama jaga-jaga tuan. Saya setelah ketemu pegawai bisa ketemu guru, rasanya muda lagi saya. Jadi karena saya ngurusi anak yatim, tanah wakaf, tanah kuburan, masjid, dan kuburan. Seringkali saya turunnya di sawah-sawah, melihat kena dampak tol, macam-macam gitu. Itu yang selama ini pekerjaan yang kami lakukan, dan hampir setiap kegiatan event yang di Jawa Timur itu hampir semuanya itu kebanyakan saya yang baca doa. Yang tadi Pak, hebat terus membaca doa jadi ini sama dengan profesi saya. Jadi hampir bahkan presiden datang, Wapres datang, menteri-menteri datang tuh yang baca doa kebanyakan saya. Jadi sampai dikenal sama gubernur itu yang Bu Kofifa, sama yang PJ Gubernur itu kenal saya bukan baca doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya juga tidak tahu kemarin sempat ketemu Gusmen juga mendampingi beliau. Saya tanyakan kenapa kok saya PKT, biasanya PKT kan bukan dari KAPI PNAS, PNAS ini kok aneh gitu. Nah, saya tanyakan kenapa Gus, sudah nggak usah banyak alasannya kenapa, cukup saya yang tahu. Yang penting kerjakan, lakukan aja. Siap Gus. Jadi itu yang di luar saya tidak pernah bercita-cita, bermimpi, berangan. Bahkan saya beberapa kali disuruh ikut bermimpi itu kan pernah ikut karena tinggal mengirim D. Istri saya kalau manggil D pensiun tinggal sekian tahun. Karena itu menghitung hari saja. Ternyata Gusmen memberikan kepercayaan di luar nalar pikiran saya. Bahkan ketika Pak Kamil sudah dilantik ke tempat yang baru, itu saya berapa hari kasih ke sini Bu ya, masih diskusi tentang percepatan sertifikat tanah wakaf. Itu ternyata saya sudah dapat SK tapi belum diberikan saya tidak tahu. Jadi sampai sudah 4 hari itu saya masih asik dengan kegiatan pembangunan agama Islam. Saya diskusi dengan ATR BPN, membicarakan dengan percepatan tanah wakaf, betul. Itu saya masih di Tuban ini, posisi masih belum tahu bahwa saya baru setelah 6 hari atau berapa saya ditelepon oleh Karopek Pak Mufi dapat amanah dari Pak Menteri sampai supaya menjadi PRT di KB. Saya sempat ragu juga, benar nomor ini nomor Pak Karopek, saya tidak tahu saya semua. Jadi saya sempat tanyakan betul nomor ini nomornya Pak Karopek, takut ada SK palsu diberikan saya. Ternyata betul, saya alhamdulillah ya. Mohon doa restu semuanya, termasuk yang ada di Tuban selama PRT ini ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tidak ada halangan, hambatan atau persoalan. Jadi PRT itu pejabat lillahi ta'ala ya, atau juga bisa disebut dengan pejabat latihan terus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang tadi pertemuan ini. Selama saya jadi pegawai mulai tahun 1995, ya, saya itu sudah 1995 saya terima SK. Jadi sudah hampir 30 tahun ya jadi pegawai. Saya memang dulu inginnya sih ditempatkan di Indonesia manapun asal jangan Madura. Ternyata Tuhan mengaturkan lain. Saya bangun di doa yang saya hindari. Jadi doa saya, ya Allah tempatkan Indonesia manapun, Kalimantan, Sulawesi, mana asal jangan Madura. Ternyata malah ditaruh di Madura. Dan di Madura saya pikir saya bertahan 2 tahun, ternyata sampai 22 tahun. Jadi separuh usia saya ada di Madura.
Jadi panjenengan kalau ditempatkan di sini jadi pegawai di dekat rumah, gampang ketemu orang tua, gampang ketemu keluarga, harus banyak bersyukur. Ya, saya ini bapak saya meninggal dunia, ibu saya meninggal dunia, saya tidak bisa mendampingi beliau di sana karena tugas saya. Jadi sampai banyak bersyukur ditempatkan di dekat rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kalau jenengan di sini ada nama Mufi lagi kemarin sebagai ketua PA, itu adalah pas kandung saya. Jadi ketua PA Tuban itu adalah kakak saya persis. Sebenarnya hari ini saya antara kesini apa enggak, karena mas saya hari ini dilantik di Surabaya menjadi ketua PA 7 Guru Pindah per hari ini. Jadi saya biasanya kalau kesini ini saya senang bisa ketemu mas. Ini saya kesini justru menghindari mas saya di Surabaya, saya justru ke Tuban, sudah terlanjur jadi sama Tuban. Kalau urusan keluarga dengan kedinasan, dinas nomor 1, saya hadir ke Tuban adalah dalam rangka saya ingin melaksanakan tugas berjanji dalam rangka hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi banyak hal yang dilaporkan oleh Bu Umi terkait dengan personil ASN di Kementerian Agama Kabupaten Tuban, termasuk tadi diawali tentang haji, pemberangkatannya sudah dan sudah ada juga yang meninggal. Mudah-mudahan yang lain lancar, sehat, kembali ke Tuban ini dalam keadaan mendapatkan predikat haji betul. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin sekalian di momen ini untuk diketahui namanya kepala KUA yang mengenai kepala KUA ya. Jadi kepala KUA ini yang sering bersentuhan dengan para jamaah haji, dengan ada manasik haji. Jadi tahun ini adalah tahun pertama kali di Jawa Timur di embarkasi Juanda bahwa sistem pemberangkatannya sudah memakai fast track atau mokarut. Jadi sistemnya apa sih fast track itu? Dan juga yang kedua menerapkan sistem OSS, One Stop Service. Nah, ini sudah pernah dengar dua istilah ini? Nah, ini sudah diterapkan tahun ini. Jadi OSS itu One Stop Service itu jamaah haji ketika hadir di asrama haji, mereka langsung sekali pertemuan itu menerima seluruh dari perlengkapannya. Jadi sudah diperiksa kesehatannya, sudah terima gelang, sudah terima living cost, sudah terima paspor, sekaligus boardingnya diterima di auto. One Stop Service. Jadi habis itu baru kanan istirahat, baru nunggu waktu berangkat. Itu One Stop Service. Ya, jadi dulu kan enggak terima hanya sebagian, nanti gelang, paspor, boarding, uang diberikan pada saat pemberangkatan, betul ya? Nah, sekarang enggak, satu kan sekali datang langsung semuanya diberikan. One Stop Service. Yang kedua, mokarut atau fast track di Indonesia itu ada 13 embarkasi yang memberangkatkan jamaah haji. Tapi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi 3 embarkasi yang menyelenggarakan mokarut atau fast track. Mana? Yang pertama Cengkareng di Jakarta, yang kedua SOC di Solo, yang ketiga SUB di Surabaya, Juanda. Bagaimana sistem mokarut atau fast track itu? Jadi jamaah haji setelah diberangkatkan dari asrama haji kemudian ke Juanda, maka di sana itu langsung diterima oleh Kerajaan Arab Saudi (KSA). Jadi diperiksa embarkasi, diperiksa boardingnya, diperiksa paspornya. Jadi pihak imigrasi itu langsung memeriksa di tanah air di Juanda. Apa tujuannya? Mempercepat proses supaya di Arab Saudi langsung begitu turun dari bandara langsung menuju bis, langsung dibawa ke hotel. Jadi pemeriksaan yang di Arab Saudi itu sekarang dipindah ke Juanda. Jadi kalau di Juanda sekarang ada batasan
Yang ini tanda hitam ini ke sini Arab Saudi, yang sana Indonesia. Jadi melewati sini saya nggak bisa ngangkat sembarangan. Iya, jadi harus izin. Jadi ada negara Arab Saudi di bandara Juanda. Nah, jadi orang-orangnya sudah orang-orang Arab yang lain. Jadi hidung-hidung mancung banyak sekarang di Juanda sana. Jadi alhamdulillah di Juanda banyak yang perempuan yang saya ini jadi agak nggak anu gitu ya, kelihatan seger gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang seperti ini yang mengaruh dari kebijakan di Indonesia yang menerapkan bagaimana haji Indonesia itu makin lancar, makin cepat. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa kemarin mungkin kalau Bojonegoro Tuban itu masih tidak temukan barang bawaan yang dilarang. Nah, tetapi ketika sudah ke wilayah-wilayah Tapal Kuda dan Madura, nah dipikir sudah tidak ada. Ternyata numpuk banyak sekali masih ditemukan barang-barang yang dilarang. Ada yang bawa rice cooker, ada yang membawa pemanas air, ada yang membawa rokok, masih cukup. Maka tolong nanti diingatkan suatu ketika dalam pembinaan tahun depan hal itu ditekankan. Termasuk kalau di sini tadi sudah dibekali oleh pemerintah daerah semuanya dilengkapi Pak. Mungkin bisa jadi bisnya sudah dari beda, termasuk ada dengan konsumsinya. Nah, maka kita buat aturan baru kemarin, tolong konsumsi yang dari daerah kalau bisa sudah dimakan tidak sampai masuk ke asrama haji. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa kadang-kadang orang, sudah nanti tak makan di sana. Nah, itu akhirnya pesanan dari sini yang pagi dimakan, itu yang kadang-kadang ada. Ini yang tidak kita inginkan, karena khawatir ada hal-hal yang menyebabkan mereka perlu ada gangguan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya kebijakan haji yang sangat terasa di kita adalah bahwa kloter kita dulu itu jumlahnya hanya 88 dan itu memakai pesawat Boeing 740. Nah, sekarang berganti pakai Airbus 330. Apa bedanya? Pesawat Boeing 740 itu berisi 450, tapi kalau Airbus 330 itu berisi 371, maka dia lebih sedikit jumlahnya. Nah, kemudian selain itu kita mendapatkan tambahan 2.118 jemaah haji, maka kita bertambah. Ini menyebabkan kloter kita tahun ini membengkak besar sekali, dari 88 menjadi 106 kloter, dan sampai 106. Maka sekarang ini mungkin sudah kloter 60 ya. Dan nanti masih sisa banyak sekali dari 106 kloter yang terdiri dari Jawa Timur, ditambah 2 dari Bali dan 2 dari NTT. Jadi 102 kita, 4-nya dari daerah yang tergabung di bandara kita. Inilah yang posisi, tapi ini menguntungkan bagi Jawa Timur. Apa keuntungannya? Ternyata petugas kloter yang biasanya hanya dijatah 88 kali 5 sekarang jadi 106 kali 5. Nah, itulah yang kemarin akhirnya kita petugas bersorak senang sekali. Wah, alhamdulillah yang awalnya mungkin cadangan jadi lolos juga, karena jumlahnya yang dibutuhkan 106 kali 5 ada petugas yang lolos. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini di sekitar haji kami berpesan tolong nanti ke depan kepala KUA ditekankan lagi manasik kalau bisa mereka bisa memahami. Jadi sekarang ini ada aplikasi untuk mengetahui kabar jemaah haji kayak apa. Baik, aplikasinya apa? Pak Anu, ini PLT-nya ya apa? Ada aplikasi yang setiap hari bisa update. Jadi jemaah haji itu melaporkan siapa saja bisa melaporkan. Nah, jadi keluhan jemaah haji mulai dari tanah air sampai di Arab Saudi, di situ bisa dilihat. Airnya tidak keluar, tasnya hilang, kartunya hilang, gelangnya itu semuanya ketahuan.
dan semua bisa mengetahui informasi itu terbuka. Ya, karena itu perlu menjadi pelayanan dalam rangka karena ke depan ini tetap berprinsip ramah terhadap lansia. Tapi tahun ini alhamdulillah lansia boleh didampingi. Ya, paling tua usianya 109, paling muda yang lansia berusianya 85. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua kita berbicara madrasah. Ya. Madrasah ini tadi laporannya ada 7 ya, satkernya. Ya, 2 MIN, 3 TSN dan 2 MAN. Ini ideal sekali, lumayan. Jadi saya dulu itu kepala kantor di Kemenang Kota Probolinggo, itu nggak punya MIN. Ya, MTS-nya 1, MAN-nya ada 2, jadi kebalik. Jadi MIN-nya tidak punya, sehingga swasta yang berdaya. Jadi yang bersaing adalah MI swasta di sana. Oleh karena itu di sini punya MIN, punya MTS, punya MAN. Pesan kami, harapan kami, satker ini adalah kita ini diuntungkan oleh aturan yang tidak pakai zona, yang menyebabkan banyak anak-anak yang berprestasi itu daripada harus berada di sekolah dekat rumah yang tidak favorit, mending saya ke madrasah yang favorit. Inilah yang menyebabkan madrasah itu akhirnya jadi punya kader-kader terbaik. Momen ini hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bangkit di posisi MTS, MA, dan MI ini menjadi rujukan orang tua untuk mempercayakan adiknya di madrasah. Jaga kualitas. Jadi kalau sekarang ini ada bantuan yang menyangkut dengan SPSN, baik itu di madrasah, itu baik berupa gedung baru atau laborat atau perpustakaan, atau di KUA ada SPSN untuk bangunan balai ikan, atau ini kayak dulu ini ada PLHUT. Ini harapan saya jangan hanya sekedar gedungnya yang baik, tetapi fungsi betul-betul tidak bisa dirasakan masyarakat. Harapan kami benar-benar bisa membedakan dan mendukung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi utamanya PLHUT ini benar-benar berfungsi benar dalam keberadaan bangunan ini. Kemudian di KUA, jadi KUA itu jadi sudah ada berapa kapal yang dapat spesial? Baru 2 ya. Nah, baru 2. Harapan saya 2 ini kalau bisa menjadi banyak proyek bahwa di mana kepala KUA yang terima spesial 1, 2, oke. Senior ya. Oke, Pak. Harapan kami KUA yang terima SPSN menjadi KUA proyek percontohan, tidak hanya sekedar melayani urusan agama Islam saja, dalam artian hanya ngurusi nikah saja, urusan kantor, kayak sering dibahasakan kantor urusan asmara gitu. Karena KUA lebih cenderung pada urusannya ngurusi pernikahan saja. Tetapi dengan adanya 12 tugas para guru, ya, yang dulu 8 ini diharapkan melalui stakeholder para guru ini, KUA bisa melayani seluruh kegiatan Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Jadi ke depan itu harapannya Gus KUA itu seperti Kemenak di tingkat kecamatan, di melayani semua urusan agama. Nah, itu jadi kalau ada misalnya di bawah itu, oh ini kok nggak untung ya, ada konflik keagamaan, oh ada konflik sosial misalnya, yang ini KUA ini sebagai sumber informasi. Ada urusan haji, jamaah mau tanya tentang haji, tidak perlu harus datang ke Kemenang, berarti cukup di KUA, di sana ada yang dijelaskan. Segala persoalan kegiatan keagamaan kalau bisa di KUA menghasilkan. Harapan saya juga segala informasi yang menyangkut dengan keagamaan di masyarakat itu jangan sampai kita tahu sumbernya itu dari media sosial
atau dibentuk dari pusat dulu. Kemarin kejadian di Surabaya ada umat non muslim dengan muslim tengkar di sebuah perumahan gara-gara ibadah. Nah, seperti itu kalau bisa para penyuluh atau kepala KUA, orang yang paling tahu. Nah, kemarin saya kontrol waktu rapat pengesahan siapa yang hadir? Ternyata kepala KUA ada hadir, penyuluh hadir. Nah itu. Jadi harapan saya kalau ada yang seperti itu, tolong kepala KUA atau wakil dari Kementerian Agama respon cepat. Jangan hanya sekedar Pak Camat atau pihak RT RW atau kepala desa yang menyelesaikan. Kementerian Agama hadir untuk menyelesaikan urusan-urusan keagamaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, prestasi tadi sudah cukup banyak di madrasah. Harapan saya terus ditingkatkan, bahwa prestasi itu menjadi penting alat ukur bahwa madrasah panas sekali ya, kipas-kipas. Ini apa salah satu tanda sudah diakhiri ya? Ya. Jadi saya itu sebenarnya kalau salah karena saya sudah menyita waktu menjenengan yang siang mestinya istirahat, tapi diganggu dengan ada acara seperti ini. Lebih menarik acara seperti ini sebenarnya dia laporan yang akan lebih. Saya tadi mengambil rapat itu ternyata saya malah dapat banyak catatan. Jadi semua kabit saya tahu persoalannya, saya bisa menentukan terakhir baru saya akan bisa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini menyangkut madrasah. Jadi madrasah yang punya SPSN ada berapa yang punya SPSN? Yang pertama ada berapa madrasah? 2. Ya. MTSN 3 dengan MTSN 2. 3 ya berarti ya. Jadi dari kualitas madrasah bukan semata-mata ditunjang oleh gedung yang mewah, tetapi adalah yang penting prestasi yang diraih itu membuat percaya dari kalangan masyarakat atau orang tua. Nah, prestasi itulah yang nantinya dibaca oleh masyarakat, bukan gedung. Maka kita lihat bahwa sekolah yang terkadang tempatnya di pelosok itu kalau masyarakat percaya dicari. Ya, tapi kalau sementara guru ini ya, kepala madrasah barangkali memperhatikan guru-guru bahwa guru yang berhasil bukanlah dia yang penerima sertifikasi, tapi banyak sekali ya, bukan penerima sertifikasi atau dia sudah diklat bermacam-macam atau bukunya yang dihasilkan. Tetapi guru yang berhasil adalah guru yang ketika di dalam kelas itu kehadirannya ditunggu-tunggu oleh murid. Bukan guru yang aduh masuk lagi orang ini. Nah ini yang kadang ada yang kehadiran guru itu diharapkan tidak masuk oleh murid. Guru yang berhasil adalah guru yang ketika dia tidak masuk, murid menunggu-nunggu. Kenapa tidak masuk? Memang sekali pernah posisi guru itu dinantikan oleh murid seperti ini. Ciptakan suasana belajar yang seperti itu sehingga guru kehadirannya benar-benar ditunggu oleh para murid. Saya tidak bicara banyak, mana-mana saya tanggapi satu persatu. Pada prinsipnya kami berbesar Tuban ini, saya segera akhiri melihat situasi kayaknya tidak kondusif. Saya harus percepat ini. Saya tidak menanggapi masalah zakat, wakaf atau meskipun itu tugas saya masalah. Nah tadi pesan sedikit ini, Pak nanti sore jam 4 lebih berapa menit? 18 menit ada 1 juta kiblat ya mau didukung. Tadi saya bilang Pak Kabar sama Kabit Bema, tolong guru-guru, murid-murid gerakan ini Jawa Timur baru 31.000. Masa Jawa Timur kalah dengan Jawa Tengah hanya sepertiganya? Biasanya kalau untuk urusan pendidikan itu melesat jauh. Kayak kemarin itu festival Ramadan itu kita sangat jauh dengan yang lain. Jadi itu idenya awalnya dari Jawa Timur, tapi sama pusat. Tapi saya agenda rencana sampai saya ambil alih ya biar se Indonesia ya, sehingga terjadi festival Ramadan.
yang awalnya mau saya laksanakan festival Ramadan membagi bingkisan itu dari Jawa Timur, dan saya ingin mencari muri juga. Jadi nanti kalau tahun depan saya adakan, berarti saya harus di atas 1,5 juta supaya murinya geser ke Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini Tuban adalah daerah yang pertama kali ditunjuk kepala kemenangnya perempuan. Betul ya? Ini adalah sesuatu yang menjadi kejutan bagi Jawa Timur dan membanggakan bagi Jawa Timur. Karena tidak semua daerah dipercaya bahwa seorang pimpinan itu perempuan. Maka harapan kami tentunya siapapun dan apapun jenis kelainnya, maka kita selayaknya tetap mendukung siapa. Ya, saya ini kadin yang rasanya aneh jadinya. Kalau tidak didukung bersama-sama para kabat itu, para kadin dan pembina, rasanya saya tidak bisa berjalan. Maka itu menjadi penting dalam hal penyelenggaraan sebuah organisasi atau institusi. Maka harapan kami baik dari KUA, dari madrasah, dari pengawas, lebih-lebih ini adalah satu semacam uji coba. Kayaknya ada juga pertemuan lagi di mana, Bu? Jawa Barat ya. Nah itu mudah-mudahan Tuban itu menjadi barometer juga Jawa Timur dan secara nasional bagian dari yang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita hidup di Kementerian Agama dan saya ini mungkin yang seangkatan Pak Badis. Tahun berapa Pak Badis ini? Sekitar tahun masuk ASN tahun berapa? Oh, 92, lebih senior. Saya 95. Jadi saya ditempa dari daerah yang minus natural itu minus. Saya lama di kepala KUA. Saya jadi kepala KUA 13 tahun di teman-teman dari kepala KUA. Jadi saya jadi wakil BPN 5 tahun, kemudian jadi kepala KUA 13 tahun. Jadi 18 tahun di KUA. Dan mungkin daerah yang sangat jalani sekarang itu berbeda dengan daerah saya ditempa oleh kader. Jadi saya kepala KUA dulu, jadi wakil BPN itu 5 tahun saya tidak punya sepeda motor. Ya, saya kalau menikahkan manten saya naik pickup di Madura, pegangan ampar di belakang itu, ya, terus turun itu masih kadang jalan kaki 3 kilo. Ya, nikahkan manten itu sambil megang map NB itu Pak, yang untuk menikahkan sama buku nikahnya itu saya jalan kaki dan 3 kilo setelah naik pickup, kumpul sama penjual sayuran itu. Nah, turun jalan kaki kadang nyebrang sungai, lepas sepatu dulu, celana dilintis, naik lagi, pakai sepatu lagi, jalan kaki lagi. Sudah sampai tempat, Pak, mantennya belum datang. Itu adalah saya ditempa oleh keadaan seperti itu, dan baru setelah jadi kepala KUA saya baru berani nyicil sepeda motor. Saya cicil 10 tahun dan itu tidak berani pakai kemanduan wadah di begal. Di sana banyak begal bawa celurit. Saya tukar sama ayah saya yang kebetulan juga kepala KUA. Jadi pakai sepeda yang agak jelek, pulang kadang jam 12 malam itu masih aman-aman saja. Jadi ternyata saya masih terkena teman saya dulu ditutup sama celurit filmnya. Itulah kalau di Madura, di Panjenengan sekarang hidup tinggal melayani di daerah dekat rumah dan menguasai medan tidak sesulit yang saya. Bersyukurlah dengan keadaan itu, lakukan yang terbaik untuk institusi Bapak Ibu, lakukan pelayanan yang terbaik, dan berikanlah dukungan yang terbaik untuk organisasi. Ya, saya kalau organisasi ini tertatih-tatih
satu dengan yang lain harus saling menguatkan, ya. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan kita semua sinergi. Saya juga begitu. Jabatan ini bukan selama-lamanya. Saya PRT paling hanya berapa bulan. Kalau memang itu harus saya serahkan kembali, saya serahkan. Dan saya kembali dengan PNS itu tidak bisa. Jadi biasa-biasa saja dan nikmatilah pekerjaan yang saudara jalani, Bapak Ibu jalani. Saya ini kepala kantor ditaruh di kantor PNS, saya menikmati saja. Mungkin orang lain tidak kuat begitu, tapi saya nikmat jalan, saya jalan. Saya cintai bekerja dimanapun saja. Di Madura saya kepala KUA, dari penyelenggara dari pabrik motor, semuanya sudah. Tapi saya jalani dengan di mana saya bertugas, saya nikmati. Kota Probolinggo saya 4 tahun lebih. Di sana daerah kritis. Saya begitu masuk, Pak, di sini ini semua kena masalah, semua dilaporkan ke jaksa, semua dilaporkan ke Polres, mulai kepala KUA ini ditahan, ini diapa. Saya masuk di daerah seperti itu, Pak, di daerah Probolinggo. Ya, di kota Probolinggo kecamatannya cuma 5, tapi masalahnya luar biasa. Nah, alhamdulillah saya di sana 4 tahun 4 bulan. Itu tidak pernah saya ketemu LSM sama sekali. Tidak pernah ketemu wartawan yang sama sekali. Cukup dihadapi Mas cukup. Pak, ada tamu ketemu saya sudah balik lagi. Gak usah tanya kepada kepala kemenang, tanya saya sama jawabnya. Gitu, Pak. Jadi kerja itu kalau tidak ada masalah enak, tenang. 4 tahun lebih saya tidak pernah ketemu, hanya sekali ketemu wartawan karena diminta berita keberangkatan jamaah haji. Semuanya alhamdulillah lancar, tidak ada masalah pada daerah yang tolong semuanya di Tuban itu juga begitu, mudah-mudahan aman, lancar, semuanya ikut mendukung laporan Ibu Kepala Kemenang. Sekarang senamnya sudah banyak, apa juga lengkap, mudah-mudahan awal dari kebaikan-kebaikan. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ini menyita waktu Bapak panjang sekali, Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih sudah setengah jam tadi berjalan di sini karena saya tahu kondisi Bapak sudah mulai bekerja dari pagi. Saya titip kantor ini dijaga dengan baik. Kita hidup di sini, kalau bisa itu menjaga kantor ini tetap aman, tidak ada persoalan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.